Shalom, selamat hari Minggu segenap warga jemaat, dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah persekutuan pada saat ini, kami akan membacakan beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, ibadah usia indah atau ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, berita SMGT Jemaat Rantepao. Ibadah Padang dan pertemuan bulanan SMGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 WITA di Tongkonan Bamba Baklele. Pelayan firman Pendeta Yonatan Mangalo STH berkumpul di halaman gedung gereja pukul 8 WITA menggunakan baju magenta SMGT. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang berikut, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Sikondus Krey, istri Ibu Vini Tamika Ruspana, anak Vicky Immanuel Krey, Vince Dorhana Susana Krey, sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6 atau asrama Kodim 1414 Tator. Tuhan Yesus memberkati. Jika keluarga Bapak Sikondus Krey ada bersama kita pada saat ini, disilahkan berdiri. Mungkin di ibadah ya di jam yang lain. Anggota baru yang berikut, keluarga Bapak Malvin, istri Ibu Indra Lestari Tiara, anak Madara Ikonawa, Keinara Okinawa, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Nonongan, Klasis Nonongan Salu, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3 atau kantor pusat PPGT. Tuhan memberkati. Jika ada keluarga Bapak Malvin, disilahkan berdiri. Baik, poin yang berikut, ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhumah Francisca Dara atau Mama Nopen di kelompok pelayanan 3 akan dipindahkan ke Kadundung, dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 11 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang berikut, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026 diperuntukkan kepada kegiatan Tebar 3 Guru Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan berlangsung di Makassar pada tanggal 9 sampai 12 September 2026. Atas partisipasi dan dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang berikut, dalam rangka mengikuti lomba penabur International Choir Festival pada bulan September di Jakarta, Barana Choir dari SMA Barana dalam ibadah pada saat ini sebentar akan mempersembahkan pujian dengan judul lagu Let Everything That Hath Breath di jemaat di dalam ibadah sebentar ini.
Mohon dukungan doa dari kita semua. Poin yang berikut, program prioritas 3 Komisi 4 PWG Jemaat Rantai PAO. Ada 3 program prioritas. Yang pertama, pastoral untuk warga jemaat dan anak kos. Dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan sahabat untuk berdiskusi atau mencurahkan isi hati bersama dengan Bapak Pendeta Yonan Tadius. Akan dimulai pada hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 16.30 sampai pukul 19 WITA di ruangan lantai 2 Gedung Bunga Lalan. Poin yang berikut, kelas katekisasi Sidi. Pengajaran peserta katekisasi calon Sidi Jemaat Rantai PAO dilaksanakan hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO. Diharapkan kepada peserta katekisasi calon Sidi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Masih ada tambahan, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Toraja Utara mengadakan ibadah doa untuk bangsa dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 8.30 di Gereja Oikumene Para Duta Kodim 1414 Tanah Toraja. Diharapkan kehadiran anggota jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian penekanan pada saat ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Kita mensyukuri kemurahan Allah yang terus menuntun kita dan akan mengantar kita beralih ke minggu-minggu selanjutnya yang ada di depan kita dengan pengharapan iman yang sama. Dalam rancangannya yang indah, Dia senantiasa melimpahkan kasih setia kepada umatnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu, marilah nyanyikan syukur dan pujian pengagungan untuk memuliakan nama Tuhan. Menghidupi rancangan Tuhan akan menjadi tema penuntun dalam ibadah saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Berhimpun semua. Berhimpun
Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta kamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur, membaca Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan baca secara responsorial. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Hendaklah semua raja bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tapi Ia melihat orang yang hina. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Amin. Kita menyanyi Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jemaat berdiri. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga.
sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Amin. Saudara-saudara, rancangan Tuhan bagi kita sungguh rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Namun, berulang kali kitalah yang mengecewakan Tuhan melalui kepelbagaian hidup yang terus berdosa. Mari berkata seperti pemazmur, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah datang kepadanya seraya memohon belas kasih-Nya. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyikan dari NKB 22 ayat yang pertama, walau dosamu merah. Walau dosamu merah
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermasmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita dengan menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadah
kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami dan mengasihani kami. Secara khusus Engkau telah memberikan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini agar digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih ada pada kami ya Tuhan, Kau memberkati agar kami senantiasa pakai seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Roma pasal 12 ayat pertama sampai 8. Dan pembacaan Injil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Mari berdoa. Dalam kerinduan yang dalam, tekad dan komitmen untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami semua, supaya sungguh-sungguh firman-Mu diberitakan, dan kami semua menikmati betapa berbahagianya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Juga ketika kami mendengarkan, dan lebih lagi jika kami bertumbuh sejauh Tuhan berkenan, mengalami perubahan hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 1 mulai ayat 8 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10 akan dibacakan dari Alkitab TB2. Ayat 8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa.
Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin tertindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lainnya bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, biarlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membuka dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu menyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamai Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya di edisi terjemahan baru kedua. Persembahan yang benar.
Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya
supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Manasu mereka. Para lu di pikutanan tu sabak mai lari pakai nama anasu tu demo tu tahu kesulitan. Dan tu barra apa waitu masusah. Adakah yang berteman dengan saya di Facebook? Bisa angkat tangan? Lumayan. Oh, ini juga Pak Juan. Dan di konsistori tadi saya baru datang, dia langsung bertanya mengenai pertanian. Karena sebagai yang mungkin cukup banyak mengikuti postingan saya di Facebook belakangan, yang dia lihat adalah memang sekitar makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Saya bisa memastikan bahwa cukup banyak yang bertanya-tanya mengapa Pak Pendeta dalam tanda petik beralih ke pertanian. Tapi itu agak terlambat karena sudah memasuki tahun kedua, saya cukup fokus untuk bertani. Dan sejauh yang saya hayati itu impact dari semacam nubuat yang saya cukup percaya, nubuatan yang berbasis pada fakta-fakta ilmiah, nubuatan yang berani menyebut mengenai apa istilahnya, kiamat iklim. Ada yang memperkirakan kiamat iklim akan terjadi sekitar tahun 2050. Bila perilaku umat manusia sekarang dan beberapa tahun ke depan tidak berubah, itu bisa lebih cepat kiamat iklim. Profesi yang agak menggetarkan saya. Saya tidak ikut banyak berita, tapi 3 hari terakhir yang setiap sekali saya buka Facebook selalu yang muncul adalah kebakaran. Kebakaran itu hal yang lumrah di musim kemarau. Ada yang bisa dibilang natural disaster, tapi mungkin sebagian besar adalah perilaku manusia. Dan yang cukup memprihatinkan ialah kalau betul bahwa ada orang yang menjadikannya sebagai modus. Ini kesempatan untuk mengusir orang yang tidak mau pindah dari lahannya, atau ini kesempatan untuk para penguasa, para pemodal besar mengambil alih lahan yang sulit dibebaskan. Semoga tidak. Entah berapa dari kita yang mungkin punya kegelisahan yang mirip atau sama dengan saya, tapi sungguh-sungguh saya sangat gelisah dengan apa yang terjadi di planet rumah kita bersama dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Jangan bilang kenapa tiba-tiba lari ke situ, karena yang pertama disebut oleh Paulus sebagai nasihat praktis adalah mengenai karunia bernubuat. Kalau kamu punya karunia bernubuat, bernubuatlah dengan alasan iman.
Saya harap kita sudah cukup terbiasa atau tahu bahwa pasal 12 dari kitab Roma sebagai bahan utama hari ini itu semacam peralihan dari pasal-pasal sebelumnya. 1 sampai 11 itu boleh dikata seluruhnya adalah bahasa yang sangat cukup sulit karena dia merangkum secara padat ajaran-ajaran Paulus. Jadi lebih bersifat dogmatis. Dan di pasal 12 dia beralih ke hal yang sangat praktis. Bagaimana dia yang sudah mengalami perubahan begitu total ya, menyeluruh hidupnya dari ajarannya ke perhidupnya sehari-hari, dari ajarannya ke ibadahnya, baik ritual maupun aksi hidup nyata sehari-hari, menempatkan nasihat mengenai bernubuat justru pada karunia yang pertama yang disebutkan di ayat berapa tadi pembacaan kita? Karunia yang berbeda-beda di ayat yang ke-6 ya, dan di situ yang pertama disebut adalah jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi saya dipengaruhi oleh nubuat mengenai climate change yang akan berujung kiamat iklim. Dan menurut saya sebagai pendeta saya sedang bernubuat juga. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui apa yang saya bisa buat ketika masih diizinkan Tuhan, diberi umur dan hidup sehat. Jadi bukan soal cari uang di pertanian. Ini bukan soal mimpi jadi orang kaya melalui usaha pertanian yang berujung misalnya wisata agro. Karena banyak yang pikir, oh, Pak Pendeta mungkin sedang merancang agrowisata. Wajar saja karena model yang seperti itu sudah banyak dan berhasil. Tapi saya tidak sedang berpikir mengenai uang. Kalau saya pikir uang mungkin saya masih bertahan jadi ketua 1 BPS. Saya sedang berpikir dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang Tuhan izinkan terkait dengan keprihatinan yang sangat, untuk saya sudah puluhan tahun. Saya mulai gelisah dengan iklim sejak tahun 84. Dan sampai sejauh ini belum bikin apa-apa, keadaannya makin parah. Saya sedang coba menghayati apa artinya saya terlibat menghidupi rancangan Tuhan. Rancangan kasih karunia. Rancangan yang oleh Paulus dikiaskan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya. Di dalam Kristus oleh pengakuan iman terbangunlah gereja. Saudara dan saya menjadi bagian dari rancangan tubuh Kristus. Yang masing-masing sudah diberi karunia supaya kita bisa menjadi bagian yang sungguh-sungguh menghadirkan tubuh Kristus yang memuliakan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang berbeda dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa. Putarannya sebaliknya haruslah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan itu praktisnya kepada kamu semua sudah diberikan karunia. Karunia itulah yang kamu hidupi. Karunia itulah yang kamu gunakan untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kudus dan memuliakan Allah. Rancangannya tidak bisa dihalangi, apalagi dibatalkan. Rancangan kasih Allah yang kekal itu
tidak ada yang bisa menghambat. Kalau bacaan dari Keluaran, jemaat bisa membayangkan, saudara-saudaraku bisa bayangkan bagaimana Firaun dengan cara yang sangat keras dan kejam mau menghalangi. Mulai dengan cara halus minta para bidan berlaku jahat, karena tidak jalan sebab para bidan itu takut kepada Tuhan. Pakai cara yang keras, bunuh saja. Tapi juga tidak jalan. Makin dihambat, makin berkembang biak. Sampai pada hal yang sangat khusus dan istimewa, Tuhan justru membangkitkan seorang pemimpin yang akan mengantar Israel keluar dari perbudakan melalui istana Firaun, kelahiran Musa. Jadi sehebat-hebatnya kita berusaha untuk menghambat, sehebat dan sekuat apapun manusia berusaha untuk menahan, kasih karunia Tuhan yang mau menyelamatkan, yang mau membebaskan, tidak bisa dihambat. Kita menolaknya, tapi kemurahannya tidak pernah batal hanya karena manusia jahat dan menolak. Manusia menolaknya sampai anak tunggalnya pun bukan cuma diolok-olokkan, tapi digantung di kayu salib. Itu pun tidak bisa membatalkan rancangan Allah, tapi justru menjadi jalan baginya untuk menunjukkan rahmat yang tidak bertara, anugerah yang tiada batasnya, untuk ia sendiri melaksanakan rancangannya. Saudara dan saya dipanggil ke dalam rancangan itu, dan Paulus memberi kita nasihat yang sangat praktis. Berdasarkan kemurahan Allah, Dia meminta kita untuk mengalami seperti yang Dia alami. Jangan kompromi, jangan serupa. Yang harus terjadi ialah kamu mengalami transformasi, bukan kompromi. Transformasi hidup secara menyeluruh yang dimulai dari perubahan pikiran. Berubahlah kamu oleh pembaruan budimu. Kalau pikiranmu berubah, seluruh hidupmu, semua yang nampak melalui tubuhmu akan berbeda. Paulus berbicara tentang itu karena dia sudah menjalaninya, bagaimana ajarannya, bagaimana imannya, bagaimana seluruh isi kepercayaannya telah diubahkan, dan hidupnya pun seluruhnya secara total dan keseluruhan berubah. Kita ke hal yang sangat praktis supaya gampang untuk memeriksa diri masing-masing dalam rancangan Allah yang kita sudah terima karena rahmat-Nya di dalam Kristus. Mari coba periksa, kira-kira apa yang ada padamu yang bisa disebut sebagai karunia khusus? Boleh lebih dari satu. Saya merasa paling tidak ada 3 atau 4 kelebihan saya. Tapi kan 4 ini tidak selalu harus berguna. Dia akan berguna sesuai dengan keadaan. Mungkin saya punya sedikit talenta yang dalam bahasa iman disebut karunia, sesuatu yang diberikan secara khusus supaya saya bisa melakukan hal khusus juga. Saya isi kuesioner yang mendeteksi data diri kita, saya punya potensi apa. Dan waktu selesai,
Sudah 3 kali saya melakukan itu dan ada pergeseran yang muncul. Terakhir saya diindikasi punya potensi berbakat berkampanye. Maksudnya mampu meyakinkan orang mengenai sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Jadi ada sisi kepemimpinan di sana. Dan menurut pengalaman saya di Gereja Toraja cukup jelas, karena memimpin itu berarti make something happen, membuat sesuatu terjadi. Yang naden memimpin nata abang sesuatu yang baru terjadi, tidak ada kepemimpinan. Yang ada hanya manajemen. Kalau kamu leader, ukuran nomor satunya ialah apakah sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya atau pernah ada tapi ditinggalkan lalu muncul lagi. Itu leadership. Dan saya merasa dalam hal itu beberapa tahun saya mengalami ada hal-hal yang menurut saya sebelumnya belum, tapi kemudian ada atau muncul lagi. Tapi sekarang saya bergeser ke pertanian. Menurut saya di sana juga ada unsur leading, ya. Karena saya baru mulai belajar dan sudah mulai ada yang ikut. Nah, itu leading juga kan, leader. Orang mengikuti kita tanpa harus ada kesengajaan untuk mempengaruhi, apalagi untuk menyuap, menyogok. Ini sangat pemimpin Kim Asogo. Tapi kalau hidupnya, kata-katanya, sikapnya, tindakan-tindakannya diikuti orang, that is leader. Makanya dia bilang, kalau kamu punya karunia memberi pimpinan, menjadi pemimpin, apa yang ditambahkan ialah kerajinan. Lakukan itu dengan rajin. Sebenarnya rajin di situ lebih kepada bukan leadership kalau cuma sekali-sekali muncul. Bukan leadership kalau tidak konsisten. Tidak ditahu jejaknya mau kemana, karena kemarin begini, hari ini begini, besok mungkin lain lagi. Bingung itu pengikut. Kalau ada orang yang diberikan secara formal posisi memimpin, dari masalah memang kenapa bakat memimpin tapi buda seng na dibeng kuasa, itu masalah berat sekali. Ini statement yang sangat umum. The right man on the right place. Itu bahasa kepemimpinan kan? Sesuatu berjalan dengan baik kalau memang orang tepat berada di tempat yang sesuai. Payanna aku yang berbakat petani, malen nala stetoskop ku paressa tahu rusak teh. Tongar kata, masa saya bisa tiba-tiba begitu saja punya kemampuan seorang dokter? Nenang bertani itu bakatku. Jadi masalah kalau tidak sesuai dengan karunia. Ingat, Tuhan memberikan karunia. Tuhan memberikan kemampuan khusus, kapasitas khusus untuk tujuan khusus. Mengajar ya mengajar. Ya natanya bakatmu mengajar, memale mengajar. Ini memang bisa bikin semua keseleo, bukan hanya persendian yang keseleo, tapi lain-lainnya juga keseleo. Kalau kamu punya bakat, punya karunia menasihati, saya periksa, tidak sempat periksa naskah asli, tapi dalam bahasa Inggris dipakai istilah exhortation. Strong speech, kata-kata yang begitu luar biasa dirangkai sampai orang yang kehilangan semangat ketika mendengarnya bangkit semangatnya. Jadi menasihati itu artinya
encourage bagaimana supaya seseorang yang sedang bermasalah, sedang tertekan, sedang tidak bisa berbuat apa-apa, bangkit semangatnya kembali. Memang ada orang yang diberi karunia begitu. Sayang sekali Mario Teguh yang pernah begitu luar biasa ya. Pak ada muka sading. Dan duka to pisan di sana agim lah. Agim to bahasa kalbu. Pak ada duka. Mereka punya karunia, kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan hal itu secara luar biasa dibanding dengan yang lain. Kalau kamu punya itu, jangan sia-siakan. Karena untuk rancangan Tuhanlah membangun tubuh Kristus dengan bagian tubuh yang berbeda-beda itu. Kamu diberi. Dan ingat, yang namanya karunia jangan pernah pikir kamu diberi hari ini akan ada terus. Setidaknya kesempatan tidak selalu ada. Mungkin kemampuanmu tetap, tapi tidak dibutuhkan lagi. Ketika dunia membutuhkanmu dan padamu ada karunia, maksimalkan itu. Karena itulah persembahanmu, itulah persembahan hidupmu. Itulah artinya engkau terlibat di dalam rancangan Allah, rancangan kasih karunia yang mau menyelamatkan seluruh ciptaannya. Kalau kamu diberi karunia untuk memberi, berikanlah dengan ikhlas. Beri dengan ikhlas. Saya tidak tahu, tapi saya cukup punya pengalaman yang membuat saya bisa merasakan bahwa den tu tahu memberi dengan ikhlas, den juga tu memberi tapi ada maunya. Saya bisa merasakan orang yang memberi betul-betul dengan ikhlas dan orang yang memberi karena ada sesuatu. Jadi kalau kamu punya karunia untuk memberi, memberilah dengan ikhlas. Dan seterusnya, ini ada banyak sekali. Tidak selalu ada waktu. Selama ada waktu dan dunia membutuhkanmu, itulah kesempatan bagimu untuk menyatakan bahwa kau sungguh menyambut dengan syukur, menyambut dengan gembira kasih karunia Tuhan. Dan karena itu kau mau terlibat. Percayalah apapun halangannya, tidak ada yang bisa menghambat rancangan Tuhan. Saya sungguh percaya itu. Jadi di fokus yang baru atau dunia yang baru yang saya sedang jalani, saya percaya banyak hambatan. Salah satunya bisa saja sikap sinis orang lain. Mungkin juga ada hal-hal lain yang akan merintangi. Tapi saya sedang menghadapi isu, saudara dan saya sedang menghadapi isu besar yang mengundang kita untuk berpartisipasi. Jika kau punya karunia, jangan menahannya. Bersegeralah. Karena ini kesempatan bagimu untuk terlibat mewujudkan tubuh Kristus yang hidup untuk kemuliaan Allah. Saya rindu berbagi satu hal terakhir sebelum saat teduh. Tadi saya mulai dengan nubuat. Dan dalam percakapan saya yang cukup intens dengan anak saya yang kedua, yang mulai ikut menikmati kami belajar bertani dan beternak, saya baru tahu kalau selama ini memang dia sudah memperhatikan gelagat saya dan mulai mungkin sedikit tertarik juga, lalu dia cari informasi untuk memastikan dan meyakinkan diri bahwa memang ini hal yang sesuai, ini yang cocok. Dan kemarin dia memberitahu saya sesuatu yang
bukan hanya mengagetkan saya, tapi juga meneguhkan saya untuk lanjut dengan ini. Apapun karunia yang ada pada saya rasa dunia yang sedang saya jalani adalah pemberian Tuhan. Dia bilang, rupanya memang ke depan, ini semacam nubuat, kalau mau mempersiapkan diri untuk bekerja di sekian tahun ke depan, fokuslah pada pekerjaan yang terkait dengan manusia dan terkait dengan alam. Manusia dan alam. Saya tanya, kenapa? Kan dia sarjana IT. Dia bilang, sejauh yang saya telusuri, yang saya sudah pelajari juga, AI akan datang dengan gempuran yang luar biasa, yang membuat siapapun sekarang yang di pikirannya mau bekerja di dunia data akan dikejutkan oleh fakta bahwa kita akan digantikan oleh AI yang super hebat. Jadi nakwa, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita akan dirampas oleh IT, oleh AI. AI akan merampas kesempatanmu. Dan teman-teman muda, saya tahu, saya melihat langsung bagaimana orang-orang di negara maju yang individualistik sedang menghadapi masalah yang sangat besar terkait dengan ketahanan mental. Oleh karena mereka masih menghidupi paradigma individualisme, bahwa kamu harus membangun jati dirimu sendiri. Faktanya hari ini individu tidak bisa bertahan menghadapi persaingan. Jadi ada beberapa kota di Eropa yang tingkat depresi, tingkat stres orang muda sangat tinggi. Sebab mereka masih terus dalam pikiran seperti yang ditularkan oleh generasi sebelumnya, bahwa you have to build your own identity. Kau harus membangun jati dirimu sendiri, tidak boleh tergantung kepada yang lain. Dulu bisa, tapi sekarang tidak. Dan karena itu terlalu banyak yang bermasalah secara mental. Bagaimana survive di tengah persaingan yang bukan hanya persaingan dengan manusia, tapi persaingan dengan teknologi yang jauh melampaui kemampuanmu. Jadi sangat bersyukur, semoga dia bertahan, selesai dengan teknik informatika tapi kembali belajar bertani. Semoga dia dengar khotbah ini dan Roh Kudus menuntunnya untuk tetap setia berjalan dengan saya menempuh jalan sepi. Amin mulai. Karena jemaat tidak bilang amin, jadi saya serahkan kepada Roh Kudus. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk mengatakan amin. Kita saat teduh sejenak. Rancangan Tuhan, rancangan kasih karunia, rancangan kehidupan, rancangan kasih, rancangan yang mengundang saudara dan saya untuk menjadi bagian dari persekutuan yang hidup mengabdi bagi Allah. Semoga Roh Kudus menuntun saudara dan saya untuk sungguh menyadari pada diri setiap kita ada karunia. Karunia yang diberikan secara istimewa akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan bila saudara dan saya menikmatinya dan menggunakannya di kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan itu tak selalu ada. Marilah kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan mengalami betapa baiknya Engkau dengan kasih kemurahan yang tiada habisnya. Dengan cinta yang tak ada akhirnya, dengan kuasa yang tiada batasnya. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini. Bersyukur kepadamu untuk kami mengalami betapa sungguh firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, dan kami percaya oleh tuntunan Roh-Mu sendiri, kami akan terus mengalami hidup dibaharui dari hari ke hari. Betapapun banyak kekurangan dan kelemahan kami, teguhkanlah iman dan pengharapan kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan sungguh percaya tak ada satupun yang dapat menghambat apalagi membatalkan rancangan-Mu atas hidup kami. Kami berjalan sebagai umat-Mu, menikmati hidup berjalan sebagai keluarga, tapi juga sebagai pribadi yang unik. Engkau mengenal kami begitu dekat, karena Engkau lah pencipta kami yang tak pernah tidur. Semoga kami, dan khususnya kami sebagai orang-orang muda, anak-anak-Mu yang sedang menatap masa depan, buatlah mereka dengan hati terbuka, mau mendengar nubuat, mau coba memahami apa yang sedang terjadi dan melihat ke depan dalam pengharapan bahwa Tuhan adalah Allah kami yang tak berubah. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Engkaulah Allah kami. Kiranya kami dikuatkan dan terus diberi semangat untuk menapaki hari-hari hidup yang kami tahu kesulitan dan tantangannya silih berganti. Tuhan, kami mau bersama-sama mengangkat syukur khusus untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat yang menikmati bahagia mengingat hari kelahiran berulang tahun. Juga untuk mereka yang masih ingat dan bersukacita atas peristiwa ketika mereka menerima berkat Tuhan melalui pemberkatan perkawinan. Mengingat tahun-tahun yang indah dalam perjalanan bersama Tuhan, tapi juga menyadari betapa banyak masalah, tantangan, pergumulan. Baiklah kami yang berulang tahun maupun yang juga mengingat dan merayakan ulang tahun pernikahan, semakin mengerti apa rancangan Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mengalami hidup berarti, karena kami menerima anugerah-Mu. Kami menerima hidup ini sebagai anugerah-Mu yang harus kami pertanggungjawabkan dengan memberi hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya saudara-saudara kami yang sedang sakit, juga yang sementara dalam pemulihan, Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui seluruh proses terkait dengan perawatan dan masa pemulihan.
Kami mau menyebut mereka yang kami catat. Kami sungguh ikut merasakan derita mereka. Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina E. Paulus, Ibu Dia Karaeng, Bapak Pendeta JK Perantian, Ibu Carlota Dupa atau Ne Arman, Ibu Eni Krisniatun Rantelino, anak kekasih Axel Christian Laupa, Joyce Miracle Rombe, Ibu Esther Mangallo, dan juga orang tua kami Bapak Layu Sarungallo. Ada Oma Parung. Mereka semua sedang menanti kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Tuhan beserta. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, para lansia. Kami berdoa untuk berbagai usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan jemaat Trantipau 1 minggu ke depan. Kami menyambut dengan syukur dan bahagia kedatangan saudara-saudara kami, keluarga yang menjadi anggota baru di jemaat Trantipau. Bapak Sikondus Krei sekeluarga, Bapak Malvin sekeluarga. Kehadiran mereka penuh arti karena Tuhan. Kiranya kami bersama hidup sebagai keluarga Allah yang sungguh terus menikmati hidup berbagi dan mengalami pertumbuhan bersama dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Francisca Darra, Mama Nopen. Sudah ada rencana untuk ibadah pemindahan jenazah ke Kadundung pada hari Selasa. Kiranya semua berlangsung dalam penyertaan Tuhan sendiri. Kami masih terus mendoakan seluruh upaya untuk menyelesaikan pembangunan gedung Bunga Lalan. Tuhan terus menggerakkan hati umat-Mu untuk bersyukur. Kami berdoa untuk begitu banyak yang sekarang menjadi korban gempa, khususnya di NTT. Korban yang terkait dengan musim kemarau yang cukup panjang, kebakaran terjadi di mana-mana. Kami sedang menangis meratapi bumi ini. Dan dalam rindu serta rasa haus akan kasih Tuhan, kami menanti datangnya hujan. Tuhan mengatur semuanya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin kami dalam berbagai bidang, dalam berbagai kapasitas dan tanggung jawab. Pemimpin kami di tengah masyarakat, di dalam gereja. Tuhan, hanya kasih karunia-Mu, hanya kemurahan-Mu yang kami nantikan. Dan kepadamu lah kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, baik pribadi
maupun sebagai saudara bersaudara, sebagai keluarga. Tuhan, Engkau Maha mendengar, mengerti semua hal, juga tentang hidup kami. Banyak hal yang tidak terucap dari hati anak-anak-Mu. Mungkin ada kegelisahan, barangkali ada perasaan-perasaan negatif, ada emosi-emosi yang tidak stabil. Ada berbagai macam hal yang terjadi di hidup kami dan kami tidak mengerti. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak tersesat. Mampukanlah kami untuk terus memiliki semangat bangkit dari keterpurukan, menatap dengan penuh pengharapan, mengandalkan kasih Tuhan. Semuanya kami bawa kepadamu. Hanya di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Dia juru selamat kami. Dia juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang anak choir untuk mempersembahkan lagu. Ini dalam rangka mengikuti Lomba Penabur International Choir Festival di Jakarta pada bulan September. Mohon kita dukung dalam doa. Hallelujah, this is their words worthy to
Itu membantu kita juga menghayati apa artinya karunia. Kalau saya yang nyanyi pasti tidak beres. Mereka berkarunia. Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkan dan pegang teguh petunjuk hidup baru ini. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Dengan keteguhan iman untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam hidupmu, dan dengan terus hidup pada jalannya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Gereja dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suleman Alolinggi atas pelayanannya hari ini. Semoga selalu diberkati dalam pelayanan dan keluarga. Mari kita menyanyi nyanyiin syukur, semua baik.
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadi